Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, pada kali ini kita akan informasikan video terbaru dari channel Ada Official yang membahas tentang perilaku Habib Bahar, ya, kita sebut saja Bahar bin Smith, ya. Kita tanggalkan gelar Habib yang selama ini dia pakai, dan dia sebenarnya juga sudah nggak memakai gelar Habib, tetapi sekarang dia memakai gelar Sayyid di channel YouTube-nya. Oleh karena itu kita bilang Bahar ini adalah Habib palsu dan juga Sayyid palsu. Tetapi karena fenomena Bahar yang sangat merugikan banyak pihak, terutama dari Habib sendiri, banyak yang tidak suka dari kalangan Ba'alawi dengan perilaku Bahar, ya, termasuk Bapak Kribo itu juga nggak suka dengan si Bahar. Nah, jadi Bahar ini telah membuka wajah asli dari Ba'alawi. Kepalsuan Ba'alawi terungkap karena perilaku Bahar yang jauh dari keteladanan Rasulullah tetapi mengaku sebagai cucu Nabi. Inilah yang kita selalu kritisi. Kalau kalian mempunyai anak, cucu, jangan dipondokkan di pondoknya Bahar, ya. Nanti kalian pasti taunya, wah, jadi budaknya Bahar nanti. Akan menjadi budak spiritualnya Bahar bin Smith, ya. Oke, tidak usah berlama-lama, saya langsung sampaikan video dari Ada Official, ya, yang terbaru. Kita simak ulasan mengenai perilaku Bahar, ya. Kita simak berikut ini. Dari ungkapan Habib Bahar, ya mungkin ini terbaru atau baru saya temukan seperti itu. Soal ungkapannya yang katanya males untuk bahas nasab, kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Sepertinya ini perlu untuk kita dengar. Kenapa beliau males? Sebelum saya putarkan, ya, saya hidupin rokok dulu biar tambah enjoy. Oke, ya, saya putarkan. Disimak ini, ya, disimak. Enggak semangat. Bahas nasab. Bahas nasab, saudara-saudara. Sudah malas bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwa sana terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Males karena itu. Sudah kalian dengar? Iya, jadi Habib Bahar itu katanya males untuk bahas nasab karena terlalu mahal. Beliau baru sadar, ya. Beliau baru sadar terlalu mahal untuk meladenin gonggongan para anjing-anjing. Kita ulang. Ya, jadi Bahar merasa dirinya adalah singa. Jadi dia merasa terlalu mahal, aungam singa katanya, auman singa katanya, ya. Jadi dia merasa singa. Dan para pembahas nasab dia bilang anjing. Nah, ini memang kurang ajar nih orang. Dia sendirilah yang anjing menurut saya, karena dia lebih buruk dari anjing bahkan, karena dia mengaku sebagai cucu Nabi. Saya katakan dengan tegas, sekali lagi saudara, berulang saya katakan, Bahar bin Smith bukan cucu Rasulullah. Sering dia keluar-keluar mengaku cucu Rasulullah. Dia bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya pertegas, Bahar Smith bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia berkuar-kuar di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah, saya katakan, ya, di dalam tubuh Bahar tidak mengalir darah suci Rasulullah. Bisa jadi kita duga itu malah darahnya anjing, ya, yang mengalir di tubuhnya Bahar. Ya, ini kita kembalikan omongannya dia sendiri. Dia menganjing-anjingkan orang lain kok, ya. Maka jangan salahkan kalau orang lain kemudian mengembalikan omongannya dia sendiri, saudara. Ya, ini penting ini, supaya Bahar tidak terus-terusan keluar-keluar. Lagi, takutnya saya yang keliru, ya, keliru mendengarkan. Enggak semangat. Bahas nasab. Bahas nasab, saudara-saudara.
Sudah malas bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing terus. Oh, ada takbirnya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi lagi-lagi akan saya sampaikan, beliau males ya, beliau males untuk bahas nasab. Kan sekarang ramai soal nasab beliau ya, yang lagi diperbincangkan seperti itu. Ya gak apa-apa lah saya pakai kata-kata yang agak sopan sedikit ya. Beliau. Jadi beliau males ya, beliau males untuk membahas nasab. Jadi kata saya tadi bahwa nasabnya ini tentunya teman-teman sudah mengetahui ya, nasabnya dipermasalahkan oleh Kiai Imad. Kiai Imad yang fokus ya, mungkin mulai dari dulu-dulunya seperti itu ya, meneliti nasab Bali, sehingga ketika beliau menemukan, beliau ungkapkan. Dan kita yang tidak tahu Kiai Imad mungkin akan mengatakan, siapa sih Kiai Imad itu? Itu kiai yang baru muncul. Mungkin akan ada ya ungkapan atau suara hati ya yang mengatakan gara-gara kaget, oh siapa sih Kiai Imad itu? Jadi seperti itulah. Jadi Kiai Imad ini menyampaikan keterputusan nasab Habib-Habib ini dengan data-data yang telah beliau miliki, atau lebih tepatnya dengan dengan sebuah penelitian yang telah beliau lakukan, yang telah beliau tempuh, sehingga menghasilkanlah ungkapan yang cukup mengejutkan mungkin bagi kita ya. Kiai Imad langsung membatalkan nasab ini batal seperti itu. Dan saya maklumi ya, ada orang-orang yang kaget itu seperti itu, saya maklumi ya. Karena memang kan mulai dari 2000 berapa seperti itu ya, mungkin sudah dulu mungkin ada di abad ke-9 ya, Habib-Habib ini masyhur sampai sekarang ya. Jadi teman-teman kan merasa kaget ya, ada Kiai Imad muncul mengatakan seperti itu. Tapi jangan sampai Anda katakan, oh Kiai Imad ini tanpa dasar, Kiai Imad ini seperti ini. Kita lihat apa sih yang diungkapkan Kiai Imad. Apakah Kiai Imad itu mengungkapkan hal itu dengan tanpa referensi? Kan itu ya, kan sebenarnya hal itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui hal itu, saya rasa Anda tidak mungkin kaget, karena beliau mengatakan hal tersebut dengan sebuah dasar. Bahkan mungkin kita akan bersyukur seperti itu ya, ada orang yang mau meneliti mengenai benar dan tidaknya. Ya wallahu a'lam nantinya. Dan pada saat ini bisa kita lihat sendiri, tesis Kiai Imad ditambah lagi dengan Dr. Sugiharto ya kalau tidak salah. Dr. Sugeng ini muncul ya sebagai orang yang berbicara soal DNA, meneliti DNA-nya dari klan-klan Balawi ini, ternyata menyampaikan hal yang cukup mengagetkan juga. Lalu kita yang baru mengenal atau mungkin tidak melihat bagaimana argumentasi Dr. Sugeng sehingga menyampaikan hal seperti itu, mungkin kita akan mengatakan siapa sih Dr. Sugeng. Lagi-lagi akan berbicara seperti itu. Dan mari untuk teman-teman sekalian, di dalam hal ini kita butuh yang namanya kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa adanya polemik nasab ini ya, kita bisa melihat banyak manfaat-manfaat yang sudah kita dapatkan, termasuk di dalam kesetaraan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam hal nasab ini ya, jangan sampai kita sombong selalu mengatakan saya ini keturunan Nabi, jangan sampai seperti itulah. Artinya hal seperti itu saya rasa sudah murah ya. Orang-orang yang sering saya ini keturunan Nabi, itu sekarang mengurang. Dan saya rasa saya sangat bersyukur sekali ya, sudah mengurang ya, yang minimal lah mengurang ya, tidak usah ke maksimalnya ya, minimalnya dulu mengurang ya. Orang-orang yang sering mengaku-ngaku ataupun orang-orang yang misal kalau betul ya keturunan Nabi ya, dia sekarang tidak lagi mengungkapkan hal itu, karena memang ada dari kiai-kiai yang menjelaskan kalau menyambungkan nasab ini seperti ini, itu tradisi ini,
misal ini tradisi jahiliyah, dan itu sudah semua dibuka ya oleh kalangan ilmuwan-ilmuwan, sudah berani menampakkan diri. Dan mungkin suatu saat nanti atau bisa kemudian akan banyak lagi yang akan mengkonter. Dan kemudian ketika sudah ada tesis Kiai Imad, ya ada juga pendukung tesis Kiai Imad seperti Kiai Nur Rusya dan juga yang lain, ya bermunculan Gus Jazuli datang yang Tobalwi, Gus Rumel, ada lagi yang lainnya seperti itu. Ya, jadi saudaraku, Bahar Smith sekarang mungkin bisa dibilang was-was ya, ketar-ketir, bisa jadi ketakutan. Sampai kemudian dia juga ikut mengharamkan tes DNA. Apa sebenarnya dalilnya? Tentu saja mereka tidak mau reputasi dia sebagai keturunan Yahudi Askenazi terbongkar. Dia tidak mau kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah, ya. Yaitu risiko dia, kenapa dia harus berbohong. Ya, berbohong mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak terbukti. Oleh karena itu, Bahar menjadi marah, sangat marah, karena sudah semakin banyak orang tidak percaya kepada Bahar bin Smith. Ya, orang-orang yang berpikir sehat, yang masih normal akal sehatnya, pasti sangat meragukan Bahar sebagai keturunan Rasulullah, apalagi mengaku cucu Nabi. Dan siapapun oknum yang masih percaya sebagai cucu Nabi kepada Bahar ini, sekali lagi saya ulangi, siapapun oknum yang masih percaya kepada Bahar Smith bahwa dia cucu Nabi, sungguh kita pertanyakan logika akal sehatnya. Mungkin sudah nggak waras ya, karena terlalu banyak doktrin yang masuk ke dalam otak. Karena Bahar Smith ini benar-benar tidak memenuhi kriteria sebagai cucu Nabi. Yang pertama, berdasarkan ilmu sosiologi. Di dalam ilmu sosiologi itu, cucu Nabi itu kan hanya generasi ketiga. Ya, anak saya punya anak. Nah, anaknya anak saya itu disebut cucu. Nah, Bahar Smith kan seringkali keluar-keluar di media, ngomong di dalam tubuh aneh mengalir darah suci kakek aneh. Dia merasa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sampaikan sekali lagi, 100% Bahar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Itu berdasarkan dari perilaku Bahar. Nah, dari kajian kitab nasab jelas semua Ba'alawi keturunan imigran Yaman, nasabnya yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu tidak benar. Semuanya terputus. 550 tahun menurut Ki Haji Imaduddin, 650 tahun ya menurut Ki Haji Nur Ihya Salafiyah di negara. Apalagi kalau berdasarkan tes DNA. Mereka benar-benar bukan keturunan Rasulullah, tetapi terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi. Ya, kenapa mereka sekarang mengharamkan? Karena mereka takut kalau ketahuan bahwa dia bukan keturunan Rasulullah. Ya, karena apa? Karena dengan tes DNA itu sudah pasti, presisinya 99% ya. Padahal dulu yang namanya Rizik Syihab itu mewajibkan tes DNA kepada semua yang mengaku sebagai cucu Nabi. Sekarang setelah mereka kepalsuannya terbongkar, kebohongan Rizik Syihab, kebohongan Bahar terbongkar, sekarang mereka mengharamkan tes DNA, mengharamkan. Anehnya ada kiai pribumi, oknum-oknum kiai yang masih percaya dan taklid buta kepada kelompoknya Bahar, ikut-ikut mengharamkan tes DNA. Dia lupa dengan Muktamar NU yang ke-31 yang sudah menghalalkan tes DNA, membolehkan tes DNA untuk menafikan nasab ya. Nah, ini kita sampaikan ulasan menarik dari Gus Roji ya. Penting sekali ini tentang mengapa Ba'alawi itu mengharamkan tes DNA gitu ya. Kita simak berikut ini ulasannya dari Gus Roji. Kalau mau diaku sebagai keturunan Nabi, ayo tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kuat. Tetapi kemudian dibantah oleh menantunya sendiri, nggak bisa, nggak boleh tes DNA. Wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA.
Baru setelah itu ramai dilemparkan kepada media sosial bahwa tes DNA untuk Habib adalah haram. Kajian ilmiah, tes DNA, goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu. Makanya harus belajar itu pakai sanad yang benar, ya. Makanya jauhi sifat anak lima bahasa rahmat nyambung ke hasud. Kenapa bisa begitu? Ya wallahu a'lam. Kita hanya bisa menduga-duga. Kenapa terjadi kepanikan ini? Kenapa terjadi miskomunikasi ini? Yang satu menganjurkan, yang satu melarang, yang satu lagi mengharamkan bahkan. Tetapi pihak yang mengharamkan ini terus mempropagandakan kepada mukibinnya, kepada masyarakat luas, kepada muslimin Indonesia. Haram, tes DNA haram. Habib, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu ingat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tes DNA itu bersifat duniawi, ilmu kedokteran itu bersifat duniawi, teknologi itu bersifat duniawi, inovasi netral. Kalau toh itu bisa membantu manusia, maka Islam tidak pernah melarangnya. Komputer, jam dinding, jam digital, kompas, motor, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain penemuan-penemuan manusia itu mubah, boleh. Apalagi berguna untuk manusia itu sendiri. Termasuk di dalamnya, dalam dunia kedokteran banyak sekali penemuan-penemuan yang membantu manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Nah, teknologi-teknologi ini baru kemudian dibingkai oleh syara, dibingkai oleh hukum Islam, maka barulah diputuskan dia boleh atau tidak. Begitu. Tetapi setelah dibasul masail, dibahas oleh ulama, kemudian muncul fatwa, maka itulah hukum yang disepakati. Seperti misalnya USG, ultrasonografi untuk melihat jabang bayi di dalam kandungan. Apakah itu haram? Itu boleh. Maka orang dengan senang hati melakukan USG. Kemudian ada lagi cloning. Cloning itu menciptakan makhluk baru tidak lewat pernikahan, tapi langsung mengambil sel dan menjadikan manusia baru. Nah, ini menyalahi syara karena banyak implikasinya, di fatwa oleh ulama tidak boleh. Dan banyak teknologi-teknologi lainnya yang kemudian diselaraskan dengan syariat Islam dan itu boleh karena bergunanya tadi. Bagaimana dengan tes DNA? Tes DNA itu dulu kiasnya sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Seperti apa? Jadi tes DNA itu melihat kesamaan fisik, kesamaan bawaan tubuh, kesamaan sifat. Jadi kalau zaman dulu itu namanya qiyafah, al-qiyafah. Jadi Nabi melihat kemiripan fisiknya, rambutnya, matanya, kulitnya, bentuk mukanya, bentuk kakinya, suaranya, dan lain-lain diteliti. Oh, ternyata ada kecocokan 95% atau 99%. Nah, ini berarti keturunannya. Itulah disebut al-qiyafah, juga dipakai oleh Nabi. Kemudian zaman berkembang, penelitian-penelitian kesamaan manusia itu tidak melulu fisik luar, tetapi sudah ke dalam, yaitu diperiksa sel-selnya, diperiksa kromosomnya, diperiksalah DNA-nya. Ketika terjadi kemiripan yang disebut Y-DNA itu, maka bisa dipastikan inilah keturunannya. Sama toh? Nah, cuman bedanya ini diperdalam dengan teknologi, dikorek sampai bagian terdalam dari tubuh manusia, yaitu sel itu. Jadi menolak tes DNA sebagai haram itu adalah ugal-ugalan, kalau tidak mau dibilang ngawur. Seperti menolak pisau haram. Karena apa? Karena banyak dipakai untuk pembunuhan. Maka ibu-ibu protes, enak aja haram. Itu kan berguna buat motong daging, buat ngiris bawang, berguna buat di dapur. Enak aja main haram-haramin aja. Facebook haram karena suka dipakai selingkuh. Enak aja gua dipakai ngaji nih.
Nah, itulah cara-cara mengharamkan karena ilat yang sedikit itu tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Habib-habib ini ramai-ramai mengatakan haram? Karena ada maksud tertentu. Supaya apa? Supaya masyarakat juga menolak ramai-ramai dengan alasan haram ini. Jadi orang-orang yang mengusulkan tes DNA adalah orang-orang yang mempromosikan barang haram. Maka orang-orang yang mempromosikan barang haram ini harus dibenci, dimusuhi, dijauhi. Begitulah kira-kira skenarionya. Masya Allah. Bagaimana sebenarnya fatwa ulama tentang tes DNA ini? Terkhusus untuk menafikan nasab, untuk memutus nasab seseorang. Adakah itu? Dari pihak Ba'alwi, terutama Habib Hanif Al-Attas, itu mereka menggunakan fatwa Yaman. Sementara kita menggunakan fatwa Indonesia. Dilihat dari lokus kedudukannya, seharusnya Habib-habib yang ada di Indonesia itu juga menggunakan fatwa Indonesia. Kalau mau jujur, kalau mau fair. Mana fatwa Indonesia yang bisa dipakai dalam urusan tes DNA, apakah boleh atau tidak menafikan nasab? Itu ada dalam fatwa ulama Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya yang ke-31 di Boyolali, Solo, Jawa Tengah yang diadakan tahun 2004. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa tes DNA itu sudah dilaksanakan oleh Nabi yang sederhana berupa al-qiyafah, dan kemudian ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa boleh untuk menafikan nasab, tapi tidak bisa untuk menyambungkan nasab. Masalah ini sudah dibahas dalam channel ini beberapa bulan yang lalu, dan dalam tanda kutip sialnya bagi Ba'alwi di samping mereka harus melewati tes DNA, mereka pula harus melewati tes silsilah, tes nasab. Jadi semakin sulit untuk mendapatkan legalitas cucu Nabi di Indonesia sebenarnya, kalau mau dibuat institusinya, kalau mau dibuat peraturannya. Tinggal melihat bagaimana fatwa ulama NU di Muktamar Nahdlatul Ulama 31 Solo itu. Jadi Habib Bahar dan kawan-kawan di samping harus melaksanakan tes DNA, walaupun kata dia haram tetapi kata kita di Indonesia halal. Kata dia haram mengikuti ulama Yaman tetapi menabrak ulama Indonesia, maka kita paksa Habib Bahar dan kawan-kawan untuk mengikuti ulama NU. Boleh. Setelah boleh dites DNA, kemudian dia gagal, tidak nyambung kepada Bani Hashim, tidak menyambung kepada suku Quraisy, tidak menyambung kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dia dan kawan-kawan Ba'alwi gagal. Di samping itu juga harus melalui verifikasi tes nasab, penelitian kitab-kitab nasab, penelitian kitab-kitab sejarah, penelitian manuskrip juga harus lolos. Ini timnya diketuai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Gagal dua-duanya pasti. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Untuk lebih jelasnya ini sudah dibahas, kita simak sebentar. Kalau mau kita terbitkan undang-undang pengakuan keturunan Nabi, maka alamat Ba'alawi ini tidak akan lolos. Sulit untuk menjadi keturunan Nabi. Kenapa? Karena sesuai Muktamar NU ke-31 dinyatakan bahwa untuk menjadi keturunan Nabi itu harus melewati tes DNA dan verifikasi nasab. Dua-duanya harus centang biru. Harus oke. Tes DNA lolos misal, tetapi verifikasi nasab tidak lolos seperti kasus sekarang, terputus di Ubaidillah, maka tetap tidak lolos. Karena hasil muktamar mengatakan walaupun secara DNA tersambung tetapi tidak ada silsilah yang betul yang terverifikasi, tetap tidak boleh dipakai untuk mengisbat. Kasus kedua misalnya secara verifikasi silsilah lolos, secara ilmiah betul silsilahnya ada ketersambungan, ada riwayat-riwayat dari kitab sezaman, riwayat-riwayat dari buku nasab, buku sejarah, tetapi ketika dites DNA-nya gagal, tidak mengikut kepada keturunan Nabi.
Misalnya dia malah ikut ke Yahudi misalnya, ini pun gagal sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Karena hasil tes DNA bisa membatalkan status keturunan Nabi. Berarti untuk kasus Ba'alawi dua-duanya gagal. Lebih parah lagi, dari tes DNA gagal, dari verifikasi nasab silsilah juga gagal. Maka hasilnya adalah gatot, gagal total. Begitulah kira-kira bagaimana kita harus teliti dalam mengisbat atau mensahkan seseorang atau sekelompok orang ini sebagai keturunan Nabi, karena untuk menjaga kesucian, kemurnian nama Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah jadi sangat sulit untuk lolos verifikasi, validasi keturunan Nabi di Indonesia sebenarnya. Makanya Habib Bahar dan kawan-kawan Ba'alwi selalu mendoktrinkan haram, haram, haram. Kemudian meneliti nasab, haram, haram, haram. Itu sama saja dengan ingin menafikan keturunan Nabi, sesat, menghancurkan agama dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau diteliti dari dua aspek itu mereka gagal total, tidak lolos, tidak bisa diverifikasi. Itulah rahasia di balik gencarnya Ba'alwi mengatakan tes DNA haram. Tetapi sama saja dengan meludahi NU sendiri, karena NU sendiri mengatakan boleh, halal. Itulah pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan fatwa, pemutarbalikan hukum oleh Ba'alwi dalam rangka melindungi diri mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, saudara, sudah terbukti mencela-mencele, ya, mencela-mencele tidak konsisten keturunan Ba'alawi yang diwakili oleh Rizik Syihab dan Hanif Al-Athos. Jadi sekali lagi, kalau di antara kalian hari gini masih percaya Bahar, Rizik dan lain-lain dari Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasulullah, sungguh Anda benar-benar tidak menggunakan akal sehat Anda, ya. Ya, jadi tolong saudara-saudaraku bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara-saudara Anda dimanapun Anda berada, ya, bahwa Ba'alawi ini harus diketahui masyarakat. Mereka hanya secara sepihak mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka dimuliakan, supaya mendapatkan kemuliaan, glorifikasi dari orang-orang pribumi yang awam, yang kurang literasi, yang kurang sehat akalnya karena kedoktrin dari Ba'alawi. Bagi saudara-saudara kita yang akalnya masih sehat, pasti dia tidak percaya kepada Bahar Smith, Rizik Syihab dan klan Ba'alawi lainnya yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ini adalah tantangan kita, perjuangan kita ke depan, menyadarkan umat yang sudah dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum Ba'alawi, ya. Tidak mudah memang. Tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa 1-2 hari masyarakat bisa tercerahkan atau bisa sadar. Tetapi dengan kegigihan kita menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial, insya Allah lama-lama akan semakin banyak orang yang sadar. Oleh karena itu, bagikan video ini, bantu video ini supaya didengar oleh semua masyarakat Nusantara, supaya tahu bahwa Ba'alawi itu mencela-mencele, tidak konsisten, omongannya berubah-ubah. Dia bisa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan fikih, hukum, memutarbalikkan kebenaran. Sudah nyata-nyata ya bagi mereka, kalau segala sesuatu itu dianggapnya benar, itu kalau menguntungkan dia saja. Kalau tidak menguntungkan oleh dia, tidak dianggap benar, diharam-haramkan. Jadi ada banyak sekali bukti bagaimana mereka mengharamkan sesuatu yang halal, lalu memutarbalikkan, menghalalkan sesuatu yang haram. Pokoknya itu demi keuntungan mereka. Semuanya yang penting mereka untung. Ya, banyak sekali sudah bukti-buktinya
bagaimana mereka suka memutarbalikkan fakta, ya. Itulah Bahar Smith dan konco-konconya. Itulah Rizik Syihab dan konco-konconya. Kalau Bahar mengaku singa, saya katakan dia bukan singa, ya. Kalau dia menganjing-anjingkan orang, kita katakan dia sendirilah yang anjing mulutnya. Suka menggonggong kemana-mana, mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mengaku sebagai cucunya Nabi, tetapi semuanya tidak terbukti. Bahar bin Smith bukan cucu Nabi 100%. Mudah-mudahan Bahar ini tahu video ini. Sampaikan video ini kepada Bahar kalau kalian tahu nomor kontaknya. Saya katakan Bahar 100% bukan cucu Nabi. Di dalam tubuh Bahar tidak mengalir darah suci Rasulullah. Ya, kita duga karena dia suka menggonggong seperti anjing. Bisa jadi di udaranya darah anjing yang mengalir di dalam tubuhnya. Saya hanya mengembalikan omongan dia sendiri. Saya tidak merendahkan Bahar, saya hanya memakai istilah-istilah yang dipakai Bahar ketika dia ceramah kowar-kowar di mana-mana, ya. Baik saudaraku, kita baca komentar Anda ini. Sudah banyak yang masuk komentar-komentar kalian. Terima kasih dukungannya, alhamdulillah banyak sekali. Kalau begitu saya baca dari atas, ya. Bang Alek, terima kasih Bang Alek. Emang Bahar ini iblis yang sombong. Dari Bang Hadi Hanrawi Bawat, terima kasih. Bahar bin Demit saya yakini bukan saja juriyah Nabi Muhammad SAW. Oknum Habib ini juga sangat arogan, tidak cocok ya sebagai keturunan Rasulullah, ya. Nah, dari Bang Saryo terima kasih. Bahar Demit suara doang, gede tapi takut tes DNA. Takut keturunan Yahudi ini diketahui ya saudara. Bahar Smith itu yang ditakutkan Bahar ya. Keturunan siapa dia itu? Oke, ada saya baca yang terbaru ya. Wah banyak sekali nih yang hadir nih. Dari Aditya Naufal Saputra. Kalau Kiai Imad itu bohong dengan tesisnya, laporin polisi dong. Kalau gak lapor berarti tesis Kiai Imad benar bahwa Bahar bin Iblis. Mana berani ya saudaraku. Bahkan sudah pernah ada Kiai Nusantara yang disomasi oleh oknum Habib, tapi setelah diberaniin, ditanya, dikonfirmasi, dia nggak ngaku, katanya dia tidak mensomasi. Kenapa? Karena memang secara tes DNA mereka sudah lemah. Ya saudaraku, itu saja ya, saya tidak bisa membaca komentar Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Teruskan komentar Anda, mudah-mudahan komentar Anda dibaca oleh para Alawi, para budak spiritual dan bisa mencerahkan. Kita hormati semuanya secara keilmuan. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam Pancasila Jaya, salam persatuan, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!